Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama bersyukur kepada Allah itu hukumnya wajib. Bersyukur itu dengan 3 cara. Yang pertama dengan hati, meyakini betul-betul semua ini alam ciptaan karena kasih sayang Allah Rahman Rahimnya. Yang kedua bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga dengan amal perbuatan. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang pernah membaca sholawat sudah di list tuh sama Kanjeng Nabi, ditulis. Karena satu-satunya manusia yang hafal nama-nama manusia yang bersholawat dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, manusia yang hafal nama seluruh manusia sedunia yang membaca sholawat dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu cuma satu, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Sampai Nabi Adam pun tercatat. Jadi cuma satu manusia yang hafal namanya. Siapa mereka? Orang yang bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu, semua malaikatnya. Malaikatun satu malaikat, malaikatahu seluruh malaikat. Yusholluna, sholla yusollu, yusolluna itu fi'il mudhari. Maknanya terus berkesinambungan, terus menerus. Alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu, maka bacalah sholawat. Wasallimu, maka selamatlah kalian. Taslima, dengan keselamatan. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Furqon serta pengurus dan juga yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT, seluruh warga, bapak-bapak jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Furqon yang semoga diberikan keberkahan, kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh salah satu pengurus untuk menyampaikan salam takzimnya. Mudah-mudahan tadi ya diberikan kesehatan karena beliau sedang kurang sehat ya. Katanya asam lambungnya naik. Nah, ini bahaya asam lambung. Jadi kalau dalam ilmu kesehatan mah
Asam lambung disebabkan karena memang kita ini kurang pola makan dan pola minum. Rasulullah itu setiap habis makan nggak langsung minum, Pak. Dan Rasul itu suka makan sesuatu itu nggak yang panas-panas. Makanya baiknya itu kalau makan nasi, nasinya didiemin dulu. Saya sekeluarga sampai semua 4 anak kami itu selalu makan nasi dingin. Kenapa? Lebih sehat ternyata. Ya. Ini sebelum saya masuk ke materi ya. Terus juga ada yang bilang asam urat. Ini kan banyak yang suka asam urat ya. Umur 40 tahun asam urat. Masya Allah. Umur 50 tahun asam urat. Saya sudah hampir 50-an lebih. Itu penyebab asam urat mah bukan karena makan sayuran hijau atau kacang-kacangan, Pak. Penyebabnya karena ginjal kita ini gak ngedetoks bersih. Ada cairan yang ngendong atau ngendep di kantong atau di ginjalnya, sehingga tersumbat tuh darah ke seluruh tubuh. Timbullah asam urat. Dengkulnya susah buat nekuk. Kalau lagi sujud bangun ke atas tidak ngilu. Ibadah yang bagus kan kalau badan kita sehat ya. Hari ini Allah buktikan ada saudara-saudara kita yang sehat jasmaninya, tapi tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa hadir sholat subuh berjamaah. Betul? Sehat jasmaninya, masih gagah, masih doyan makan, masih doyan jalan-jalan, masih doyan ngemil, masih doyan ngobrol. Tapi tidak diberikan rizki yang namanya rizki kesempatan untuk sholat subuh berjamaah. Ada yang imannya bagus, ada yang selalu zikir, tapi Allah belum berikan nikmat kesehatan. Dia pengen berjamaah, tapi badannya sedang kurang sehat. Itulah nikmatnya kesehatan. Kalau kita diberikan nikmat sehat, insya Allah ibadah apapun dikerjakan enak. Makan ibadah, ke rumah teman silaturahim itu ibadah. Nengokin teman, ngobrol sambil cerita tentang kehidupan itu ibadah. Baik jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke materi sedikit menyampaikan sebelumnya salam hormat, salam takzim dari Kiai Haji Abdul Qadir Aziz, karena beliau harus mendampingi putra-putri Al-Kausar yang akan berangkat selama 4 hari ke Jogja untuk acara study tour. Semoga beliau diberikan perjalanan pulang pergi dengan keselamatan yang baik. Saudara-saudara jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, sebentar lagi, ini kita sedang nggak ngomong politik ya, tapi himbauan. Sebentar lagi kita mau mengadakan pesta demokrasi, yaitu pencoblosan ya. Pak, Ibu, Allah sudah memperingatkan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua mukmin itu bersaudara. Jadi yang namanya saudara saling mendoakan, saling menyapa,
saling menjaga hubungan yang baik. Jangan saling menghina. Memilih presiden kan dunia. Dari zaman Soeharto sampai sekarang ya kita milih presiden, waktunya makan ya makan. Betul. Yang orang miskin juga ada, orang kaya juga ada. Orang senang juga ada, orang susah juga ada. Maka sikap kita ini fa aslihu, maka saling bersaudara, saling menyapa. Baina akhwaikum, di antara kalian. Kalau kita saling memperbaiki, mendoakan saudara kita, Allah janjikan la'allakum turhamun, maka Allah pasti berikan yang namanya kasih sayang itu, rahmatnya. Saya menghimbau menjelang pemilihan, mari sama-sama kita saling menyapa saudara kita, mendoakan untuk kebaikan negeri ini supaya tentram damai. Insya Allah, Allah ya lah yang menjaga bumi ini. Gak usah khawatir siapapun presidennya, emang Allah yang menghendaki. Bapak mau milih bagaimanapun, seluruh rakyat Indonesia, kalau Allah menghendaki siapa yang jadi itu. Tapi kita ada ikhtiar. Begitu di kotak suara, apa bacanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah menghendaki kehancuran Indonesia seperti negeri Sodom, karena apa? Karena negeri Sodom banyak manusianya bermaksiat. Di sini masih banyak ahli zikir, masih banyak yang salat subuh berjamaah, masih ada orang tua yang zikir di pojokan masjid tanpa kita ketahui, hatinya bersih, gak pernah ngomongin orang, yang dimakan halal, keluarganya soleh-solehah, anak cucunya penghafal Quran, di pojokan masjid, gak mengharapkan apa-apa tentang dunia, hanya mengharapkan kebaikan untuk kampungnya, RT-nya, RW-nya. Lalu dia berdoa meluas untuk negerinya. Itu doa-doa yang sedang didengar Allah, disampaikan malaikatnya menembus semua langit. Ada juga orang-orang yang di pasar, emak-emak yang sudah sepuh, yang mungkin belanja yang dibagi-bagi buat fakir miskin, buat anak terlantar, anak-anak yatim. Bisa jadi itu doa-doa yang menyelamatkan negeri ini. Kita mah kadang berdoa karena mengharapkan sesuatu, pengen kaya, pengen utang lunas, pengen punya rumah mewah, pengen anaknya sukses sekolahnya, kuliahnya. Ini namanya doa hitung-hitungan. Bisa jadi orang tua yang di pojokan masjid yang gak pernah hitung-hitungan dengan doanya sama Allah. Dia berdoa ikhlas menembus langit. Bismillah saja, saling mendoakan, yang rukun saling menyapa. Negeri ini milik kita, Pak. Semua para pendiri bangsa ini mengharapkan Indonesia baldatun thayyibatun, yang penuh dengan kebaikan. Warabbun ghafur, semua masyarakatnya paham akan kebersamaan. Insya Allah tetap yang namanya bangsa Indonesia penuh dengan kekayaan, makmur. Yang penting antar saudara, antar tetangga saling sapa menyapa, saling tolong menolong. Ada salah satu khutbah tersingkat
di dunia, yaitu khutbahnya Kanjeng Nabi dan khutbahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu khutbah Jumat pertama di awal pembukaan selesai, amma ba'du, Syekh Abdul Qadir berwasiat kepada semua jamaah yang dalam hadis qudsinya diterangkan, yang artinya barang siapa yang memberi makan orang miskin, maka pahalanya lebih baik daripada membangun 1000 masjid di dunia. Barang siapa yang memberi makan orang miskin, maka pahalanya lebih baik daripada membangun masjid 1000 masjid di dunia. Seperti itu. Kenapa sampai dijelaskan? Setelah itu lalu dia khutbah kedua selesai, singkat. Apa maknanya? Nabi menyampaikan, kadal fakru ayyakuna kufrun. Hampir-hampir kemiskinan, kefakiran itu ayyakuna menjadikan seseorang kufrun, kepada kekafiran. Maka itu orang-orang yang memberikan makan orang lapar sehingga dia nyaman dan kenyang, gara-gara lapar kadang orang bisa menjual agamanya, gara-gara 100.000 rupiah orang bisa meninggalkan akidahnya, gara-gara beras sekarung orang bisa bertikai berantem membunuh sesamanya, gara-gara orang ingin punya makanan sembako orang bisa saling bermusuhan, meninggalkan akidah. Makanya ibadah itu Pak, yang baik-baik saja, gak usah terlalu berat. Allah menyampaikan dalam surat Al-Asr, singkat suratnya tapi maknanya luas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Ini Allah bersumpah dengan kalimat wal 'asr. Demi waktu. Ini kalimat huruf qasam, sumpahnya Allah, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali yang 4. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman itu Pak, pondasinya pertama dia syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang pertama. Kenapa kalimat la ilaha illallah? Kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, adalah kalimat penghambaan, pengimanan kita kepada Tuhan semesta alam. Nabi pernah bersabda, al-qabru zulmun wasiratuhu la ilaha illallah. Kuburan itu gelap Pak. Ini kata kubur. Kubur pernah ngomong, aku ini gelap. Al-qabru zulmun. Kubur itu gelap. Wasiratuhu la ilaha illallah. Dan untuk menaranginya itu dengan ucapan la ilaha illallah. Kita ini bakal masuk semua ke dalam kubur.
Aku ini sempit, kata kuburan. Untuk melapangkannya, wasiratuhu bisodakoh, dengan sedekah. Di kuburan tuh ada binatang, Pak, yaitu kalajengking dan ular. Untuk menyelamatkannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini bakal semua masuk ke dalam kuburan. Sampai-sampai orang yang di dalam kubur berteriak, Allah, angkat saya, hidupkan 1 detik saja buat bersedekah. Kenapa kita harus punya amalan baik yang namanya sedekah? Pernah ada peristiwa sahabat Nabi mengumpulkan, biasa tuh Nabi kalau selesai duhur itu dia bikin kajian. Habis sholat duhur berjamaah, habis zikir Nabi bergeser sedikit ke sebelah kanan untuk bikin halakoh, melingkar. Dan ini memang jadi budaya tradisi di Arab. Ada halakoh-halakoh di pojok-pojok masjid, ada 10 orang, 15 orang. Kajiannya itu Quran sama setoran hafalan. Kebetulan saya punya ponakan itu semua penghafal Quran. Yang pertama dari kakak pertama adalah hafid 30 juz, sekarang sedang ke Yaman untuk ngambil S2-nya. Yang kedua itu menghafal Quran di Al-Kafi Bogor itu, tapi dia menghafalnya terjemahnya pakai bahasa Inggris. Yang ketiga itu hafidho terbaik di bahasa Minggu. Nah, anak saya mudah-mudahan sedang menghafal Quran. Jadi kita memang keluarga yang senang menghafal Quran. Ternyata ya kalau bincang-bincang ya ngomongnya tentang Quran sama tes-tesan nih Pak. Hafalan Quran, ayo tes gitu kan. Siapa yang banyak-banyakan, siapa yang cepat-cepatan. Bahkan kita ada saudara sekali duduk 5 jam tanpa melihat Quran, namanya sekali duduk 5 jam itu 30 juz Pak. Yang denger aja pegel Pak. 5 jam 30 juz terus. Kita aja yang denger pegel Pak. Ini sekali duduk 5 jam 30 juz. Luar biasa. Pengen ya Pak ya. Kan kalau insya Allah kalau kita hafal Quran mah dijaga sama Allah. Dan kan kalau kita hafal Quran insya Allah terjaga dari api neraka. Karena dalam tubuh kita tuh ada Quran. Makanya siapa yang rajin baca Quran, insya Allah tubuhnya terhindar dari api neraka. Karena pada tubuhnya ada Quran. Nah, Nabi ini setiap duhur, nah bikin tuh halakoh ngumpul. Nabi ngomong begini, sahabat-sahabatku semua, saya dapat berita dari malaikat Jibril bahwasanya salah satu sahabat kita, saudara kita yang biasa ikut pengajian nih, hari ini akan diambil Allah nyawanya. Nabi menyampaikan seperti itu. Karena yang mengucapkan Nabi semua percaya. Al-Amin gak akan bohong. Semua sudah dak-dik Pak. Yang ngomong Nabi, coba nih. Kita ngumpul nih. Kita bayangin aja ya. Tapi jangan bayangin menyamakan kalau kita ini seperti sahabat atau seperti Nabi ya. Gak boleh. Gak boleh menyamakan kita ini seperti Nabi ataupun seperti sahabat. Gak boleh. Tingkah laku kita seperti sahabat menyamakan itu gak boleh. Membayangkan menyamakan itu gak boleh. Nah, semua sahabat yang hadir sudah keringat dingin Pak.
dan dia saling nengok. Kata Nabi, nanti ada sahabat kita hari ini akan diambil nyawanya sama Allah. Kira-kira kalau ada berita gitu, ngeri nggak Pak? Saling nengok. Nih Pak, Bu, nanti nih jamaah subuh, nih nanti pulang ada yang meninggal. Takut nggak Pak? Takut. Semua sahabat yang hadir langsung istighfar. Nangis mereka. Nangis. Nabi pun menangis. Karena akan tahu salah satu jamaahnya ada yang mau diambil Allah hari ini. Dan dikasih tahu. Nabi pun ngasih tahu. Saling menatap mukanya, saling pada minta maaf. Karena belum tahu siapa yang mau diambil. Pada pegangan tangan. Semakin kuat. Istighfar semakin kencang. Teriakan nangisnya makin kencang. Sampai tak terdengar karena terseduh-seduh. Sampai itu karpet masjid basah karena tangisan mereka. Karena akan berpisah dengan salah satu kawannya jamaahnya saudara. Nabi pun menangis. Nah, ternyata sahabat Nabi ini adalah salah satu sahabat yang berniaga di pasar. Dan Nabi menjelaskan, wahai kawan-kawanku, sahabatku, tangisanmu adalah sebagai kasih sayang dan bisa jadi sebagai doa. Dan ternyata yang akan nanti diambil hari ini nyawanya adalah sahabat si Fulan. Nabi menyampaikan. Semua langsung, apa Pak? Ternyata si Fulan nggak ada di masjid ini. Apa kata jemaah? Alhamdulillah. Istighfarnya hilang Pak. Astagfirullah. Alhamdulillah. Senang tuh. Ya Allah. Yang ngomong Nabi ketika bicara pertama akan ada yang meninggal. Pada tobat Pak. Pada nangis. Pada tatap muka. Pada minta maaf. Begitu Nabi ngasih tahu yang kedua. Namanya si Fulan si ini. Dan si Fulan gak ada di masjid. Senang. Lupa kan Pak? Dunia kan. Wah, alhamdulillah. Hilang tuh istighfarnya kan? Jadi alhamdulillah. Si Fulan ini salah satu sahabat Nabi yang berniaga di pasar. Dan Fulan ini punya kebiasaan tuh Pak. Setiap ke pasar itu selalu bawa bekal dua. Satu buat dirinya, satu buat fakir miskin. Yang suka ada kakek-kakek yang suka di pojokan dagangannya itu dikasih makan setiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, setiap hari cuman gandum sekepel, apa aja lah, roti satu, kurma, setiap hari apapun dikasihnya. Dan ini bertahun-tahun setiap hari istiqomah tanpa ada yang memperhatikan karena ibadahnya dianggap biasa. Ini bapak nih golek subuh nggak ada yang peduli Pak. Kenapa? Bapak biasa ke masjid. Yang peduli cuma Allah dan malaikat mendoakan kita. Nanti akan ketahuan siapa yang wangi ketika meninggal, dialah yang rajin ibadah ke masjid. Akan ketahuan. Nah, si Fulan ini selalu bawa makanan. Singkat cerita, si Fulan datanglah untuk sholat zuhur ke Masjid Nabawi. Biasa untuk berjamaah. Si Fulan ini ketinggalan. Nabi sama teman-temannya, sahabatnya di halaqah itu sudah khawatir. Ya Allah, si Fulan kasihan. Hari ini akan diambil nyawanya. Tiba-tiba pun ucruk datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua kaget. Semuanya kaget. Ternyata Fulan masih hidup. Dan semuanya bertatapan wajahnya.
Apa yang ada dalam pikiran mereka? Rasa atau perasaan curiga. Kok Nabi katanya ngomong fulan mau diambil nyawanya? Apa Nabi mau nakut-nakutin kita nih? Tuh, ini jamaah Pak, namanya manusia. Tetap aja ada begitu yang ngomong Nabi. Jangan-jangan Nabi biar kita banyak tobat nih. Begitu tahu yang mati bukan dari kita yang hadir jamaah dulu, senang kita kan. Ini Nabi katanya si fulan mau diambil. Wah, nggak mungkin lah Nabi bohong. Apa jangan-jangan Nabi cuman trik nih biar kita banyak bertobat. Nah, lalu si fulan duduk. Dan Nabi pun tetap sempat heran. Silakan saudaraku duduk. Dan Nabi menanyakan, wahai fulan, apa yang kamu kerjakan? Dan diceritakanlah Nabi tentang fulan. Iya, wahai kekasihku Rasulullah, bahwasanya aku ini punya kebiasaan suka ngasih makanan. Alhamdulillah. Akhirnya Nabi menyampaikan, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah yang namanya mara bahaya. Jadi sedekah ini Pak Bu, insya Allah bisa mencegah kita daripada musibah. Nabi yang menceritakan kejadiannya. Saudara-saudaraku, sahabatku, inilah keutamaan sedekah. Gara-gara sedekah bisa jadi aturan tadi pagi subuh kita kesandung, itu batu dipinggirin sama malaikatnya Allah. Gara-gara sedekah kita punya anak-anak yang soleh-solehah. Jangan meremehkan sedekah yang cuma sedikit Pak. Syukur-syukur ikhlas tapi banyak. Punya uang di kantong warna merah 2, ya kan? Jangan cari kembalian ya Pak. Assalamualaikum Bu Warung, ngapain mau nuker? Udah datang ke masjid sholat Jumat, ngerogoh kantong, dilihat lembaran merah 2, balik lagi nyari warung, ngapain mau nuker recehan yang warna abu-abu. Hati-hati Pak, kasihan diri kita. Kan kita udah bilang, kita ini sudah pernah ngalamin susah, kita juga pernah sakit, kita juga pernah lapar, kita juga pernah nggak punya uang kan, dan kita juga pernah dikasih uang banyak sama Allah. Biasa saja, nggak usah pusing sama dunia Pak. Toh kita juga akan mati, nggak usah pusing mikirin siapa pemimpinnya. Toh Indonesia tetap ada. Indonesia akan hancur kalau semua penduduknya bermaksiat seperti negeri Sodom. Indonesia akan hancur kalau banyak maksiat seperti ada perkebunan, misalnya perkebunan ganja, orang bermaksiat terang-terangan, maka akan ada musibah dibalikin seperti Pulau Palu, dibalikkan sekaligus. Kenapa? Bisa jadi di sana ada maksiat yang merajalela. Nah, kalau di Depok 2 ini sekitar jamaah masuk Masjid Al-Furqon, insya Allah pada ibadah, insya Allah dijauhkan dari maksiat. Kenapa ada gempa? Itu peringatan Allah. Diingatkan, ayo. Innallaha yuhibbu at-tawwabina. Allah itu suka. Yuhibbu itu terus-menerus sukanya. Kepada siapa? At-tawwabin. Taba yatubu itu at-tawabin, orang-orang yang bertobat. Wa yuhibbu, dan Allah itu terus menerus sukanya
al-mutatahhirin, orang-orang yang membersihkan hatinya dari iri, dari dengki. Tuh Pak, hebatnya sedekah. Makanya yang selamat dari dunia itu pertama orang yang punya iman. Wa illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Takwa itu adalah meninggalkan semua larangan Allah saja, dan takwa itu menjalankan semua perintah Allah saja. Itu namanya takwa. Salah satu bentuknya adalah menjalankan perintah sholat. Kenapa sholat penting? Karena dalam wal asr yang selamat itu 4 orang, 4 golongan. Amanu wa amilus sholihat. Ibadah sholat adalah amal soleh. Kenapa sholat penting? Karena as-sholah miftahul jannah. As-sholah, kuncinya surga itu Pak satu, sholat. Yang namanya kunci itu satu, miftahul jannah as-sholat. Kuncinya surga itu sholat. Wa miftahul wudu, wa miftahus sholah al wudu. Kuncinya sholat adalah wudu. Makanya supaya sholatnya diterima, wudunya yang benar. Bagaimana supaya benar? Belajar ilmu tentang wudu. Babul wudu itu ada pada kitab fikih, belajar sama guru. Ada guru ngaji yang insya Allah paham tentang ilmu fikih, tentang babul wudu, babnya wudu. Kalau bapak ibu pengen belajar ilmu fikih, ada Habib ahli fikih namanya Habib Zikri Ali. Paham ya? Beliau lulusan dari Kairo, S3-nya fikih, kitab fikih. Tesisnya itu dia luar biasa menguasai ilmu fikih. Silakan hadir setiap bulan di minggu pertama malam Rabu ba'da Isya. Itu kitab fikih dasar. Nah itu di pondok pesantrennya Ki Haji Abdul Qadir Aziz. Kalau mau undang beliau aja ke sini. Habib Zikri Ali, doktornya itu tesnya tentang fikih. Masih muda orangnya. Nah kita cari tuh ahli-ahli fikih. Jadi sholat itu sebegitu pentingnya sampai Nabi menyampaikan awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah. Satu pertama yang dihitung, yang dihisab, yang ditanyakan di yaumil qiyamah kepada hamba di yaumil qiyamah as-sholah, yaitu tentang sholat. Idza soluhat soluha kullu amali. Jika bagus beres sholatnya, beres semua amalnya Pak. Wa idza fasadat fasada kullu amali. Dan jika rusak sholatnya, rusak amalnya. Rukun Islam ada berapa Pak? Ada jangan salah ya, rukun Islam ada 5, rukun iman ada. Pertama, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Pak, nih, sholat, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Boleh nggak Pak kita nggak zakat? Boleh, bagi yang fakir dan miskin. Zakat itu kan bagi yang mampu. Hitungnya apa? Mencapai nisab dan haul. Haulnya apa? Sudah mencapai setahun, nisabnya itu 83 gram emas. Berarti sekitar gajinya itu kalau nggak salah, kalau gajinya sudah sekitar 5
8 jutaan per bulan dikali setahun berarti sekitar lebih ya 10 juta ya, baru 6 juta ya, 6 juta. Sekarang harga emas sudah naik ya, setnya iya, waktu harga emas 5.000 masih 6 jutaan ya, berarti penghasilannya harus 8 juta dikali 12 hampir 90 juta ya, 2,5%. 100 juta 2,5%-nya cuman 2,5 juta Pak setahun. Atau kalau mau dibikin zakat per bulan berarti cuman 175.000 per bulan dari penghasilan 100 juta setahun. Nah, kita boleh nggak zakat? Kecuali zakat fitrah, hukumnya wajib bagi siapapun yang bernyawa, bahkan bayi baru lahir itu wajib dizakatkan fitrahnya. Kita boleh nggak Pak? Nih ibaratnya nih, ibaratnya rukun Islam itu seperti jari kita. Ini zakat, puasa, haji. Nah, ketika orang nggak berzakat masih bisa kokoh, kita nggak jatuh. Boleh nggak kita tidak puasa? Boleh, ada syaratnya. Uzur syar'i. Orang yang sakitnya terlalu, yang kata dokter, andai kata dia puasa akan menimbulkan sakit yang makin parah. Mah kronis, udah sepuh, udah mungkin sudah nggak bisa berjalan, dan dia harus butuh asupan. Nah, ini puasa kita lepas, masih bisa diterima. Boleh nggak kita nggak haji? Bagi yang mampu itu yang wajib haji. Nah, sekarang boleh nggak Pak kita nggak bersahadat ataupun nggak sholat? Kita lepaskan sahadat. Tuh Pak, jatuh Bapak itu. Orang Islam wajib bersahadat, penyaksian kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Orang Islam bersolat hancur Pak. Makanya Pak, wa idza fasada kullu amali. Kalau rusak sholatnya, rusak semua ibadahnya, nggak diterima. Pentingnya ibadah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Yang meninggalkan sama saja menghancurkan bentengnya agamanya sendiri. Yang ketiga, tawasau bil haq. Ini yang selamat nih. Saling menasehati kepada kebenaran. Saling menyampaikan yang benar. Tidak membuat fitnah, tidak bikin gaduh, tidak bikin hoax. Sampaikanlah yang benar. Qulil haqqo walau kana murrun. Sampaikan yang benar walaupun mungkin pahit akibatnya. Ajak tuh orang yang belum berjamaah, ayo Pak. Kadang kita pernah lihat kan orang-orang yang pakai imamah. Ayo Pak, sholat. Kita suka gini ya. Orang ngapain sih ngajak sholat? Udah, sholatnya sendiri ke masjid, gak usah ngajak-ngajak. Tuh Pak. Sedangkan Allah aja ngajak loh Pak. Aqimis sholat, kerjakan sholat, itu Allah yang ngajak. Inna sholata, sesungguhnya sholat tanha mencegah anil fahsya wal munkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Itu Allah yang ngajak. Sampai Kanjeng Nabi itu apa yang pertama kali disampaikan? Sholat. Sampai meninggalnya Nabi, apa yang terakhir? Ummati as-sholat. Sholat. Sampai takut Nabi Muhammad itu umatnya meninggalkan sholat. Kalau sudah sedikit, semakin sedikit jamaah masjid sholat, hati-hati Pak. Lingkungan itu hati-hati. Ternyata pondasinya adalah sholat. Dan ternyata akibat daripada LGBT, pergaulan bebas, narkoba, itu karena mereka yang selalu meninggalkan sholat. Kemarin beberapa bulan kita dipanggil
oleh DPA PMK, oleh Pemkot, mewakili Sukma Jaya, saya sama Haji Inan. Udah senang Pak dipanggil Pemkot, ditaruh di gedung enak, ya kan? Makanan lengkap, senang kita kan. Wah, ketemu pejabat. Di sana ada dari Polres, dari Kejaksaan, dari DPA PMK. Ditanya, Bapak, Ibu, kami panggil. Seneng nggak Pak? Seneng. Diundang. Ini mewakili masing-masing kecamatan sekota Depok. Ternyata Depok ini data ya, data. Kalau nggak salah masuk 3 besar tentang pergaulan bebas, tentang LGBT. Bahkan Pak, ada tim-tim LGBT ini itu punya tim loh Pak. Dia punya tim, diberikan pelatihan namanya pelatihan parenting. Bagaimana mereka bisa menarik orang-orang pemuda, anak muda itu supaya tertarik dengan kegiatan mereka. Ada parentingnya di gedung, di hotel, diberikan motivasi, tapi diselipkan tentang LGBT, namanya LSL. Tahu Pak? Laki-laki suka sama laki-laki, sedang merebah banyak. Makanya saya dihimbau oleh pemerintah Kota Depok, nanti kalau di pengajian-pengajian sampaikan tentang LGBT, bahayanya, sampaikan tentang HIV/AIDS dan bahayanya serta pencegahannya. Nggak cuma dakwah tentang yang biasa, tapi ayo himbau semua masyarakat bisa bersinergi dari tingkat RT, pertama dari keluarga. Pak, Bu yang punya anak cucu, jangan dibiarkan ketika ada anaknya diem saja di kamar. Anak saya mah baik aja, baik-baik, nggak pada kelayapan. Ditanya, diajak komunikasi. Makanya pondasinya Rasul selalu bilang, baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku. Ingat, kuatkan dengan akidah la ilaha illallah. Kuatkan dengan amal soleh, sholat. Pondasinya kalau anak ini diajarkan tentang akidah, agama, sholat. Kenapa sholat? Ajak ke masjid. Jangan anak pulang sekolah ngurung di kamar. Wah, anak saya mah baik, gak bergaul. Hati-hati. Jaringannya sudah luas lewat media. Semua mah sudah pada tahu sebetulnya. Karena saya mah menyaksikan sendiri, mendengar langsung sendiri sama salah satu orangnya mah udah tua Pak, udah hampir 50 tahun, udah punya anak, udah gede-gede, istrinya meninggalkan dia karena apa? Ternyata suaminya LSL, udah 50 tahun lah, waktu nikah mah normal. Aneh, tiba-tiba suka sama laki-laki, udah hampir mempunyai cucu padahal. Ada. Dan saya tahu persis siapa istrinya. Nangis. Saya meninggalkan ya karena suami saya begitu. Kan ngeri. Nah, hati-hati. Tadi tawasobil haq, saling menasihati. Nah, ajak tuh anak ngobrol, komunikasi. Salamatul insan fi hifdzi lisan. Selamatnya manusia kalau menjaga lisannya. Jangan dibentak Pak. Anak laki-laki mah jangan dibentak. Kan kita pernah jadi bujangan kan? Kita pernah sekolah SMP, SMA. Ketika pulang-pulang itu dibentak-bentak, marah. Dari mana kamu? Baru pulang. Itu berontak Pak. Biarkan mereka pulang, ganti baju, makan, udah tenang. Paling enak tuh ketika ngobrol sama anak lanang, bujang, itu pas makan.
paling enak. Nah makanya pelan-pelan ya, iya biar jadi daging kata orang tua mah, dikunyah ya, biar lembut, biar jadi daging, iya. Nah ada perhatian. Nah disampaikan, boleh bergaul, tapi hati-hati, ingat Allah, ingat Allah. Karena ini dunia pergaulan anak muda sudah ngeri, betul? Ada anak bunuh orang tua gara-gara minta apa? Motor. Di TV banyak kan ya, minta kuota, minta HP. Ada anak buat perbuatan keji ke saudaranya, ke adiknya. Karena itu, Pak. Ini ngeri, makanya sering-seringlah kita diskusi dengan pertama itu apa? Rumah, baru lingkungan RT, sini RW sampai kelurahan. Insya Allah Pak, pemerintah Kota Depok punya program itu. Makanya ada sekolah keluarga, ada sekolah pranikah sekarang programnya. Buat warga anak muda yang mau nikah ada sekolahnya, gratis. Lingkungan masjid juga bisa ngundang tuh pemerintah Kota Depok, tim dokter gratis. Bisa hari Sabtu Ahad, satu minggu ada kan tuh kumpulin tuh bocah-bocah muda. Kita mah sembayang bagus, tapi jangan mikirin kita sendiri, pikirin anak cucu kita. Ada kan program edukasi untuk anak muda, ya kan, berikan snack gitu kan, kumpulin, panggil dokter dari pemerintah Kota Depok tentang edukasi tentang pranikah atau pendidikan seksual gratis. Insya Allah itu nggak jadi tabu. Hubungin ya. Ini saya harus menyampaikan ini. Yang keempat, yang terakhir, tawasobis sober. Nah biasa nih Pak tantangan kita, kalau sudah menasihatin suka nggak sabar, pengennya buru-buru, pengennya anak lakuin. Sampaikan saja, lalu kita berdoa sabar Pak, karena Allah lah yang menuntunnya. Ingat, kita punya Allah yang semuanya bisa membolak-balikan sesuatu. Kan'an, putra Nabi Nuh, tidak beriman kepada Allah karena memang Allah menghendaknya. Sebagai apa? Sebagai apa namanya? Contoh buat kita semua. Artinya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Makanya Nuh sempat sedih. Apa yang disampaikan Allah? Nuh, bukan berarti anak yang lahir dari rahim istrimu itu bisa jadi bukan anakmu. Ya kan? Anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Makanya Pak, doakan setiap saat supaya kita punya anak-anak yang soleh solehah, keturunan kita yang soleh solehah, rajin ibadah, takwa sama Allah. Bagaimana caranya? Perbaiki diri kita dulu agar insya Allah semua yang ada di rumah kita menjadi baik. Yang terakhir tadi kita harus sabar. Itulah 4 golongan yang insya Allah selamat. Dipegang saja. Mudah-mudahan di pertemuan subuh ini Bapak Ibu tetap istiqomah menguatkan akidahnya. La ilaha illallah. Masalah rezeki urusan Allah, yang penting kita ikhtiar dagang kerja, dapat gaji alhamdulillah. Masalah anak kita ikhtiar dinasihatin, diberikan ilmu agama, diajarin tentang keibadah-ibadah, kemasalim, insya Allah jadi anak yang soleh-solehah. Semuanya semua karena Allah. Semuanya sebabnya semua karena Allah. Tidak ada daya upaya. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita rendahkan hati kita, tundukkan kepala kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazid. Ya Rabb,
Ya Rabb, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adini sultan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Bapak Ibu, bayangkan anak-anak kita yang di rumah. Doakan mereka, doakan kebaikannya, rizkinya, kesehatannya. Bayangkan wajah anak-anak kita, Pak, anak cucu kita. Mungkin ada yang masih kekurangan, mungkin masih ada yang merasa kesempitan. Bayangkan wajah anak-anak kita yang sedang mengalami sakit. Kita pernah memeluk anak-anak kita waktu kecil. Kita khawatir kena sakitnya. Jangan berbedakan antara yang satu dengan yang lain, Pak, Bu. Sayangi mereka. Anak-anak yang pernah membahagiakan hati sama pikiran kita. Membuat kita tersenyum, tertawa lebar karena memandang anak-anak kita bahagia. Allah, berikan rezeki yang baik buat anak-anak kami, ya Allah. Kuatkan iman mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa dzurriyyatna qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah, matikan kami dengan mati husnul khotimah. Cabut ruh kami dengan ucapan la ilaha illallah. Kami takut neraka-Mu, Allah. Kami rindu surga-Mu, Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut, hawin alaina fi sakaratul maut, hawin alaina fi sakaratul maut. Mudahkan mati kami, Allah. Ringankan ruh kami ketika dicabut malaikat maut-Mu, ya Allah, dengan ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hanya ucapan itu yang kami rindukan, Allah. Ketika kami mati, mudah mengucapkan kalimat-Mu, ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Catat kami sebagai penghuni surga-Mu saja, Allah. Dosa kami yang banyak, dosa menghina saudara kami, dosa menjauhkan saudara kami, dosa melupakan orang tua kami. Allahumma gfirli, ampuni kami, Allah. Wali walidayya, ampuni kedua orang tua kami, Allah. Masukkan ibu kami ke surga-Mu saja, Allah. Masukkan ayah kami ke surga-Mu saja, Allah. Kami nggak tega ketika mereka dapat sisa kubur dan sisa neraka-Mu, Allah. Karena mereka yang menyayangi kami waktu kecil dan mendidik kami, membesarkan kami, ya Allah. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni orang tua kami, Allah. Sayangi dengan kasih sayang surga-Mu, Allah. Allah, cabut semua keluarga kami dari ruh yang menempel dalam jasmani ini dengan kalimat la ilaha illallah. Biar kami bisa berkumpul di surga-Mu, Allah. Istri kami, anak-anak kami, cucu kami, rindukan kami, kumpulkan kami di jannah-Mu, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Astagfirullahaladzim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzah amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.